Yang saya hormati Kakan Kemenak atau yang diwakili oleh Kakua Kecamatan Bela Hulu, diwakili lagi. Kemudian yang saya hormati Kepala Sekolah RA dan MDTA Mambaul Ulum. Kemudian juga yang saya hormati, tadi saya mendengar mungkin Kepala Sekolah Persiapan ya, MTS Mambaul Ulum. Kemudian tadi juga hadir bersama kita Bapak Sabtono. Ini beliau dekat dengan saya sebenarnya. Saya sering berdiskusi, tapi dia tidak tahu tadi beliau duluan pulang dari kita. Kemudian saya hormati para guru-guru hebat yang mengedukasi, mendidik anak-anak kita di sekolah ini. Kemudian juga yang saya hormati orang-orang tua yang ada di sini yang telah memberikan kepercayaan kepada sekolah ini untuk mendidik, mengedukasi anak-anak. Yang tadi sudah kita lihat, kita saksikan, inilah produk yang luar biasa yang diberikan sekolah ini kepada anak-anak kita. Kemudian juga yang saya hormati orang-orang tua kami, ayahanda kami, ibunda kami, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini, dan saya mohon maaf bila tidak bisa saya sebut satu persatu. Mengawali sambutan ini saya sampaikan permohonan maaf dari Ibu Bupati Labuhan Batu. Ibu tidak bisa bersama kita karena di saat bersamaan ada dua agenda yang harus beliau laksanakan. Untuk itu saya sekali lagi mohon maaf atas ketidakhadiran Ibu bersama kita pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berhimpun pada pagi, siang, menjelang siang ini, tentu dalam melaksanakan mengikuti tradisi baik yang dilaksanakan di sekolah ini. Kemudian marilah kita sampaikan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat di yaumil kelak nanti. Amin amin ya robbal alamin. Yang pasti kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu mengucapkan terima kasih kepada sekolah ini yang telah berkontribusi. Bayangkan sudah eksis sejak 30 tahun lalu. Kalau kita telisik undang-undang dasar kita, konstitusi kita, pada pasal 31 tentu disebutkan bahwa warga berhak mendapat pendidikan. Kemudian ayat 2-nya disebutkan negara berkewajiban menyelenggarakan pendidikan kepada warganya. Sesungguhnya tugas ini adalah tugas negara. Tetapi boleh tugas itu diambil oleh pihak swasta. Makanya luar biasa sekolah ini yang mengambil tugas negara, siap merelakan, ya kan, mengambil peran itu untuk mengedukasi anak-anak kita sehingga anak-anak kita ini nanti menjadi generasi muda yang unggul, menjadi generasi muda Quran. Tentu ini hal yang luar biasa. Kemudian pada tahun ini kita transisi dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru. Ada hal yang baru yang sedang diupayakan oleh Kementerian Mendikdasmen. Ini Pak Kua, ini sebenarnya saya belum paham betul ini kaitan RA dengan kita gitu. Tapi sepanjang saya pahami, RA ini mungkin koordinasi Kementerian Agama. Tapi tak salah mungkin saya sampaikan begini. Hari ini kebijakan Menteri Pendidikan Dasar Menengah bahwa kita wajib 13 tahun Pak Kua. Apa artinya? Artinya 6 tahun wajib warga negara kita, anak-anak kita wajib mengenyam pendidikan SD, itu wajib Pak. Tugas negara itu Pak, untuk memastikan bahwa anak-anak kita itu wajib pendidikan SD. Kemudian juga wajib mengenyam pendidikan SMP baru 9 tahun.
Kemudian wajib juga mengenyam pendidikan SMA, sekolah menengah. Ini baru 12 tahun. Tahun ini kita diminta untuk 13 tahun. 1 tahun itu pemerintah kami diminta untuk memastikan bahwa anak-anak kita usia 3-6 tahun wajib masuk PAUD. Ini wajib Pak Buat. Jadi nggak tawar-menawar lagi gitu. Jadi wajib masuk PAUD, wajib masuk RA. Nah, kira seperti itu. Makanya kami semalam Pak, saya baru semalam dengan Ibu Bupati membuat MOU kesepakatan, dihadiri kepala-kepala sekolah PAUD, ada juga kita undang RA, kami sondingkan dengan kepala desa harus membantu, mensupport, memastikan bahwa anak-anak usia 3-6 tahun itu wajib kita dorong masuk PAUD dan RA. Tindak lanjutnya mungkin besok, minggu depan saya akan undang kepala desa beserta bunda-bunda PAUD desa itu, saya akan kasih data. Saya akan kasih data kepada bunda PAUD, kepada kepala desa, tolong didata di dusun masing-masing anak siapa yang 3-6 tahun yang belum bersekolah PAUD. Kalau sudah alhamdulillah, kalau belum yuk kita cari solusinya gitu. Jadi saya diamanahkan oleh Bupati untuk hadir dalam konteks memastikan bahwa 1 tahun pra SD itu betul-betul dapat dilaksanakan di Kabupaten Lembatu. Itu tingkat SD. Kami juga hari ini saya sampaikan kepada kepala sekolah SD, SMP, coba pastikan SD kelas 6 tamat. Berapa jumlahnya? Monitoring, pantau anak-anak kita itu berapa yang melanjutkan ke jenjang SMP atau MTS. Kalau tidak data, kasih informasi ke Dinas Pendidikan agar kita cari solusi sehingga dia kita pastikan harus mengenyam jenjang SMP. Begitu juga sampaikan, saya sudah undang kepala sekolah SMP, saya sampaikan juga, tolong Pak Kepala SMP pastikan anak-anak kita yang kelas 3 tamat ingin lanjut ke kelas 1 SMA, berapa orang jumlahnya di sekolah itu, pastikan pantau monitoring, dia kita pastikan harus melanjut ke sekolah SMA atau madrasah aliyah negeri atau MAS dan lain sebagainya. Inilah upaya kami Dinas Pendidikan untuk memastikan itu, karena itu juga merupakan visi misi Ibu Bupati yang tertuang dalam Quick Win. Quick Win itu Pak gini, Quick Win itu adalah program cepat ya pemerintah daerah, karena ini turunan dari Pak Prabowo, jadi kita itu laksanakan gitu. Jadi ini Pak lah tugas kami dari Dinas Pendidikan, kami komit Pak Yayasan. Kami komit untuk membangun dunia pendidikan Labuan Batu lebih baik lagi, dan kami komit untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah pusat, kebijakan Bu Bupati 13 tahun wajib belajar itu terlaksana dengan baik. Izin Pak Yayasan, saya memang baru Pak, saya mungkin baru hampir 2 bulan sebagai PLT Kadis Pendidikan. Definitifnya saya Kadis PMD, ngurus desa gitu. Makanya kalau desa saya panggil Pak, kalau kades saya panggil, pasti insya Allah beliau hadir. Kolaborasi kita bangun Pak, kolaborasi kita bangun. Itulah kebijakan yang tentu harus kami lakukan, karena memang pendidikan anak kita ini sesungguhnya adalah tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah daerah. Saya sangat senang sekali Pak, apresiasi ya atas pentas seni yang sudah disampaikan oleh anak-anak kita tadi. Dalam pemahaman saya, anak-anak kita ini sudah luar biasa Pak kemampuan akademiknya. Kenapa? Hafalannya luar biasa. Mungkin saya pun tak hafal Pak. Jadi anak-anak kita luar biasa. Pertama. Yang kedua, kreasinya luar biasa Pak. Kreasinya luar biasa, pentas seninya luar biasa. Karena memang di SD itu akan kita dorong
anak-anak kita ini untuk tampil dari aspek seni dan lain sebagainya. Nanti mungkin ketika mereka ini ke jenjang SD mungkin sudah siap ya untuk sudah punya keterampilan, sudah punya kelebihan seni, tinggal kita kembangkan keterampilan itu. Tapi Pak Yayasan izin, Pak Kepala Sekolah izin, problem kita Pak enggak di situ Pak. Problem kita adalah adab. Problem kita adalah karakter. Saya ulangi Pak. Problem kita adalah adab. Bagaimana anak-anak kita ini beradab. Problem kita adalah karakter. Saya Pak hari ini sedang berdiskusi Pak, berupaya merancang tidak hanya kemampuan akademik yang muncul pada anak-anak, tidak hanya persoalan kemampuan seni yang ada pada anak-anak, tapi keadaban, akhlak, karakter. Ini saya tuntut kepada tim saya yang saya bentuk di pendidikan. Yuk kita implementasikan, karena ini persoalan serius bagi anak-anak kita. Tentu adab lebih tinggi dari ilmu Pak. Ini bahasa-bahasa guru-guru kita. Tadi Pak Hua sampaikan. Tapi Pak Ibu sekalian, orang-orang tua saya, untuk membangun anak kita yang berkarakter, jujur, bertanggung jawab dan disiplin tidak cukup. Tidak cukup hanya kita berikan amanah itu kepada sekolah. Yuk kita berkolaborasi, yuk kita bekerja sama dengan sekolah. Jangan orang tua kita berpikir setelah diberikan kewenangan kepada sekolah maka selesailah anak-anak kita. Jangan. Tidak mudah Pak. Saya ulangi, yuk kita berkolaborasi. Di mana peran sekolah, di mana peran orang tua. Tadi saya diskusi Pak dengan abang kita tadi. Tidak mudah memang untuk membentuk karakter anak. Tapi saya minta yuk transformasikan karakter jujur, bertanggung jawab dan disiplin. Paling tidak ada ini ya. Saya tidak tahu Pak RA, Pak Kua, apakah ini mungkin didorong juga di Kemenak? Di Kementerian Dikdasmen itu kita diminta untuk mendorong 7 kebiasaan baik anak Indonesia hebat. Kalau Labuan Batu, saya buat 7+1 kebiasaan baik anak Indonesia hebat yang harus ditransformasikan kepada anak kita ini. Dan ini wajib berkolaborasi. Dan saya minta nanti ada alat ukurnya. Pertama, harus kita dorong anak-anak kita ini bangun pagi-pagi. Mudah? Tidak mudah Pak. Saya punya anak Pak, tidak mudah. Harus ada kesungguhan kita dari orang tua. Anak kita itu harus bangun sebelum subuh. Konteksnya Pak, keteladanan. Kalau kita bangun subuh, kita ajak anak kita, insya Allah beliau akan bangun subuh, bangun pagi Pak. Pertama. Yang kedua, kementerian minta beribadah. Saya minta, karena ini RA mungkin ya, udah oke. Saya di SD saya minta, coba dorong di sekolah itu nilai-nilai religiusitas. Munculkan di sekolah kita itu. Kalau ini mungkin sudah clear lah Pak ya, Pak Pimpinan ya. Saya minta di SD SMP dorong sekolah nilai-nilai religiusitas. Yang kedua beribadah. Yang ketiga berolahraga. Jadi perilaku ketiga yang kita dorongkan kepada anak-anak kita adalah berolahraga. Yang keempat gemar makan bergizi Pak. Ini dia. Makan bergizi ini ibu, orang-orang tua saya bukan makan mewah, tidak. Makan bergizi. Daun ubi pun bergizi itu. Bayam bergizi gitu. Jangan kesannya makan bergizi, makan mewah, itu keliru. Kadang ada makan mewah tapi nggak bergizi. Hanya kita nggak tahu. Hanya persoalannya persoalan gaya-gayaan saja. Makan di sini nggak tahu. Kita makan loh, enak makan juga, nggak bergizi sebenarnya. Yuk kita biasakan makan bergizi. Ini ada dari dari kesehatan makan bergizi. Semalam saya ketemu membawa tim BGN ya, tim BGN ketemu Ibu Bupati untuk menjelaskan. Hari ini pemerintah pusat sedang menyiapkan dapur-dapur makan bergizi untuk anak-anak itu. Jadi makanya nanti kita tunggu saja
karena ini merupakan program pemerintah. Keempat, makan bergizi, Pak. Kelima, gemar belajar. Jadi anak-anak kita dorong, tidak sekolah saja, di rumah ini yang kita dorong. Kita dorong agar anak kita itu gemar belajar gemar belajar. Kemudian kelima itu bermasyarakat. Saya berpikir begini, Pak, kenapa Kementerian Disdasmen meminta 7 perilaku anak hebat Indonesia itu bermasyarakat? Ternyata, Pak, dalam konteks kekinian dengan perkembangan IT, anak-anak kita ini, Pak, semakin individualistik, Pak. Betul kata Pak Ketua itu. Semakin individualistik, tidak peduli, Pak, ke lingkungannya, nggak peduli, Pak. Impactnya juga, Pak, dampaknya juga, Pak, dalam dunia kerja, Pak. Nah ini, Pak, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa merangkul, membangun kerjasama dengan timnya. Makanya sejak dini kita transformasikan agar anak kita ini bisa bermasyarakat. Ketika nanti hidup dalam dunia kerja, dia juga bisa bermasyarakat. Apa itu? Mendengar. Memang tidak mudah, Pak, sebenarnya, Pak, kalau kita bermasyarakat ini. Kita harus bisa mendengar pendapat orang lain. Kita tidak salah, kita hormati. Kalau benar kita akui. Tidak mudah itu, Pak Kuaya. Tidak mudah, karena kita ini orang organisasi, Pak. Ada kita komunitas, apakah remaja masjid, apakah kelompok-kelompok masjid lainnya. Kadang-kadang dalam musyawarah kita tuh, aduh, kalau tak ini tak mau, nggak boleh. Makanya didorong harus bisa bermasyarakat. Selanjutnya, yang ketujuh itu adalah tidur cepat. Kita doronglah anak kita itu agar tidurnya cepat di rumah nih, ibu, orang tuaku di rumah ini, Pak. Ya, orang-orang tua ini yang mendorong agar anak-anaknya tidur cepat. Itu 7, Pak. Satu lagi, Pak. Satu lagi kebijakan Ibu Bupati peduli kebersihan. Kenapa dia tambahkan itu? Ya, peduli kebersihan menjadi perilaku anak-anak hebat Labuan Batu. Karena hari ini pemerintah Kabupaten Labuan Batu di bawah pimpinan Ibu Bupati dan Pak Jamri sedang berupaya bagaimana mengelola sampah di Kabupaten Labuan Batu ini sehingga sampah itu tidak mengganggu, sehingga sampah itu justru menjadi produktif. Pada aspek itu tentu pemerintah menyediakan sarana prasarananya, tapi ada, Pak, ada ini, Pak, yang dibutuhkan partisipasi masyarakat, partisipasi sekolah. Apa itu, Pak? Yuk kita dorong sekolah mendorong, kelompok-kelompok ormas mendorong, kelompok-kelompok pemuda mendorong, terbangun kesadaran di kita ini untuk membuang sampah pada tempatnya. Inilah, Pak, saya diminta oleh Ibu Bupati untuk mentransformasikan, membangun kesadaran khususnya di level siswa-siswa kita. Saya udah panggil kepala sekolah SD, kepala sekolah SMP, PAUD, ayo. Sejak dini kita edukasi, kita bimbing anak-anak kita ini terbangun kesadarannya untuk membuang minimal sampah yang dia miliki, ia buang pada tempatnya. Gitu. Jadi ini saya juga minta yayasan agar memang sini juga menjadi lokomotif untuk poin ke-8, 71, dorong agar siswa-siswa RA, siswa MDTA kita di sini, siswa MI kita di sini terbangun sejak dini kesadarannya untuk membuang sampah pada tempatnya. Mungkin ini saya sampaikan, tapi semuanya ini, Pak, tidak akan terwujud kalau tidak terbangun semangat kolaborasi. Kolaborasi antara siapa? Pemerintah Kabupaten Batu, Dinas Pendidikan, sekolah, masyarakat, bahkan kelompok-kelompok swasta yang ada di daerah itu. Yuk kita berkolaborasi untuk membangun dunia pendidikan di Kabupaten Labuan Batu. Demikian yang saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diharapkan agar Bapak jangan turun dulu. Bersama ini kami panggilkan
Ustadz Sulaiman yang mau